Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang nilai sentral. Apa sih nilai sentral? Nah, jadi nilai sentral itu adalah alat pengukur untuk menjelaskan pola umum dari suatu data. Di nilai sentral ada 3 tuh. Yang pertama rata aritmatika atau sering kita kenal dengan mean. Yang kedua itu median dan yang ketiga modus. Nah, data. Nah, kalau data itu terdiri dari 2. Yang pertama data tidak berkelompok, yang kedua data berkelompok. Data tidak berkelompok ini datanya sedikit, sedangkan data berkelompok ini datanya banyak. Nah, data tidak berkelompok kan ada 3 tadi kan, nilai sentral, rata aritmatika, median, dan modus. Nah, pada data tidak berkelompok ini, rata aritmatika ini adalah nilai rata-rata. Jadi rumusnya mu sama dengan sigma x dibagi n, di mana mu adalah nilai rata-rata dan x adalah data dan n adalah banyak data. Sedangkan untuk median adalah nilai tengah. Modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi di data tidak berkelompok ini yang hanya dihitung itu adalah rata aritmatika. Sedangkan untuk median dan modus itu langsung ada dari data yang telah diketahui di suatu soal nanti. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, jadi di contoh soal kali ini ada 10 sampel air digunakan untuk diteliti kualitas air yang baik. Hasil pengukurannya didapatkan bahwa jumlah bakteri coliformnya pada setiap sampel adalah sebagai berikut: 65, 44, 46, 95, 55, 39, 55, 89, 48, 34. Hitunglah rata aritmatika, median, dan modusnya. Nah, penyelesaian kan diketahui itu data-datanya yang seperti yang telah disebutkan kita tadi. Nah, jadi ini adalah data-datanya. Nah, ditanya itu rata aritmatika, median, dan modus. Jadi kita langsung ke penyelesaian ya. Rata aritmatika rumusnya itu mu sama dengan sigma x dibagi n, di mana x ini kan adalah banyak data tuh. Jadi x ini yaitu 64 ditambah dengan 44 ditambah 46 ditambah 95 ditambah 55 ditambah 39 ditambah 55 ditambah 89 ditambah 48 dan ditambah 34. Dapatlah hasilnya itu 570. Nah, n ini adalah kan n tadi kan banyak data tuh juga. Nah, jadi n-nya ini kan ada 10 tuh. Jadi makanya n sama dengan 10. Jadi 570 dibagi 10 dapatlah 57. Sehingga rata aritmatikanya didapatkan 57. Nah, sedangkan untuk median adalah, kan median kan nilai tengah tuh. Jadi nilai tengah dari data tersebut ini kan. Nah, berarti 55 ditambah 39 berapa tuh? 55 ditambah 39 itu kan 94. Nah, 94 dibagi 2 dapatlah 47. Jadi nilai tengahnya atau mediannya adalah 47. Nah, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita lihat tuh dari data ini ya, angka berapa tuh yang sering muncul. Nah, dapatlah bahwa 55. Karena 55 ada 2 kan. Jadi nilai yang paling sering muncul itu 55. Nah, untuk data berkelompok itu adalah data yang banyak. Nah, jadi rata aritmatika rumusnya mu sama dengan sigma f kali m dibagi n, di mana mu sama dengan nilai rata-rata, f adalah frekuensi, m itu titik tengah kelas, dan n adalah banyak data. Nah, sedangkan untuk median kan nilai tengah. MD sama dengan LMD dalam kurung n dibagi 2 dikurang FK dibagi FMD dikali I, di mana MD itu adalah nilai tengah, LMD nilai batas bawah kelas median, FMD frekuensi kelas median, dan FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan I adalah panjang kelas median.
Nah, sedangkan untuk modus sendiri, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi rumusnya MO sama dengan LMO ditambah dalam kurung D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali I, di mana MO adalah nilai yang sering muncul, LMO nilai batas bawah kelas modal, D1 frekuensi kelas modal dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 adalah frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas sesudahnya, dan I adalah panjang kelas. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal ini adalah diketahui hasil nilai ujian statistik lingkungan mahasiswa teknik lingkungan sebagai berikut. Hitunglah nilai rata, median, dan modusnya. Ini datanya ya. Nah, kita langsung ke penyelesaian. Jadi diketahui nilai ujian statistik lingkungan ini sesuai dengan data ini kan, data yang telah diketahui tadi. Nah, terus rata aritmatikanya ditanyakan rata aritmatika, median, dan modus. Nah, pertama sebelum kita mencari rata aritmatika, median, dan modus, kita harus membuat tabel tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, gimana sih caranya buat tabel ini? Nah, yang pertama kita tentuin dulu kelasnya. Nah, cara menentuin kelas sesuai dengan video yang pertama. Jadi rumus kelas itu K sama dengan 1 plus 1 ditambah 3,322 dikali log N. Nah, di mana N-nya tadi kan 50, jadi didapatkanlah kelasnya berjumlah 7. Makanya ini kan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk kelasnya sendiri kita interval tuh dengan interval. Rumus interval itu kan CI sama dengan range dibagi K. Nah, di mana dapatlah intervalnya 9, makanya 34 sampai 42. Jika dihitung 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Itu kan berjumlah 9. Nah, sedangkan untuk F-nya ini kita lihat tuh dari data dalam kelas 34 sampai 42 ini. Nah, kita lihat tuh. Nah, ini kan misalkan 34 sampai 42 kan. Nah, ini ada 34, 1, 2, 3, 4. Nah, dapatlah dari tabel ini pada kelas 34 sampai 42 itu dapatlah 7. Nah, begitupun seterusnya. Sedangkan kalau untuk M ini, M adalah titik tengah kelas. Jadi 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dapatlah tuh titik tengahnya. Titik tengah kelas berarti 34 sampai 42 itu ada 38. Nah, jadi untuk F M ini adalah frekuensi dikali nilai tengah kelas. Jadi 7 berarti jadi 7 dikali dengan 38, makanya dapatlah 266. Setelah itu untuk frekuensi maka kita cari total frekuensi yang ada. Jadi adalah totalnya 50, sedangkan untuk total F dikali M-nya didapatkan 3097. Nah, lanjut tuh. Nah, baru setelah itu kita cari rata aritmatikanya. Rumusnya sama dengan rumusnya mu sama dengan sigma X kali M dibagi N. Nah, sigma F dikali M ini kan dapatkan 3097, langsung masuk aja. Nih, sedangkan untuk N adalah banyak data sesuai di data yang telah diketahui tadi kan jumlahnya 50, makanya 50. Maka kita operasikan 3097 dibagi dengan 50 dapatlah 61,94, sehingga rata aritmatikanya didapatkan 61,94. Nah, lanjut. Untuk yang kedua kita mencari median, di mana median adalah nilai tengah. Nah, rumusnya itu MD sama dengan LMD ditambah N per 2 dikurang FA dibagi FMD dikali I. Nah, yang pertama kita cari tuh LMD-nya. Nah, LMD itu jadi kan dia kan nilai tengah. Ini kan jumlahnya kan 50 tuh, berarti nilai tengahnya 25 kan. Kita hitung tuh 7 ditambah 10 kan 17 ditambah 9 kan 2. Berarti nilai tengah itu termasuk di sini dong. Nih. Nah, di sini kan. Nah, jadi LMD-nya kita
kita cari tuh. Nah, LMD kan adalah nilai batas bawah kelas median. Jadi 51 ini kita tambah dengan 52, dapatlah 103 dibagi dengan 2 dapat. Nah, jadi 51 ditambah 52 kan hasilnya itu 103 tuh, dibagi 2 dapatlah 51,5. Nah, setelah itu N itu kan banyak data tuh, kan datanya tadi jumlahnya 50, makanya N-nya sama dengan 50. Nah, terus tuh FK adalah FK adalah frekuensi kumulatif. Nah, jadi frekuensi kumulatif itu adalah 7 ditambah 10 ini. Jadi maka dapatlah tuh 17 ini. Nah, habis itu FMD apa sih? FMD adalah frekuensi kelas median. Nah, mediannya tadi kan di daerah sini kan, daerah yang telah kita ini. Nah, daerah sini, makanya FMD-nya sama dengan 9 nih. Nah, sedangkan untuk I adalah panjang kelas median, di mana I itu sama seperti interval kelas ini. Nah, ini interval kelasnya. Coba deh kita hitung 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, dapat tuh 9 karena interval kelasnya 9 kan. Makanya I sama dengan 9. Nah, habis itu kita akumulasikan semuanya ini, kita hitung tuh. Nah, dapatlah tuh hasil perhitungannya 59,5, sehingga nilai mediannya adalah 59,5. Nah, setelah itu kita cari modus kan nilai yang paling sering muncul. Jadi rumus modus MO sama dengan LMO ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Nah, LMO adalah nilai batas bawah kelas modal. Nah, tapi kan modus kan nilai yang paling sering muncul. Jadi kita lihat tuh di tabel yang mana frekuensi yang paling besar. Nah, dapat tuh frekuensi besar pada kelas kedua tuh, karena frekuensinya adalah 10 kan. Nah, jadi LMO itu kan adalah nilai batas bawah kelas modal. Jadi 42 kita tambah dengan 43, dapatlah 85 dibagi 2, maka hasilnya adalah 42,5. Habis itu D1 itu D1 adalah frekuensi kelas modal frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas modal sebelumnya. Jadi 10 dikurang dengan 7 dapatlah 3 ini. Makanya D1 sama dengan 3. Nah, habis itu D2 apa sih? D2 adalah frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 10 kita kurang dengan 9. Nah, dapatlah tuh 1. Nah, I adalah panjang kelas modal, di mana I itu sama dengan interval yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi I-nya adalah 9. Nah, maka kita akumulasikan, kita hitung tuh berapa. Dari hasil perhitungannya didapatkan 49,25, sehingga nilai modusnya adalah 49,25. Itulah penjelasan nilai sentral dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.